Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan bersama saya Nasiti Lestari dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis dari MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Selamat pagi Didit. Halo, selamat pagi Mbak. Ya, IHSG sudah tembus di level 6.100. Level itu sudah melampaui ya prediksi dari banyak analis di level 5.700. Untuk akhir tahun ini, berapa prediksi Anda IHSG? Ya, kalau dalam jangka waktu dekat kami memang memperkirakan ini IHSG terjadi overshoot di area 6160. Namun demikian tetap untuk pergerakan IHSG kami memperkirakan memang sudah berada di akhir-akhir penguatannya. Jadi para pelaku pasar maupun para investor sudah layak untuk waspada akan adanya penurunan IHSG sendiri. Terlebih nanti apabila IHSG turun di bawah area 6.000 atau bahkan di areanya di 5911. Baik, tapi kalau untuk sampai akhir tahun di 60-60? Kami memperkirakan untuk akhir tahun IHSG masih dapat cenderung bergerak di area 6.000-an ya, 60-50 hingga ke area 6.000 seperti itu. Baik, pengaruhnya terhadap IHSG terkait dengan pengumuman Presiden Jokowi kemarin bahwa vaksin COVID-19 akan digratiskan, seperti apa? Oke, untuk vaksin yang kemarin digratiskan seperti yang telah disampaikan Presiden kita Bapak Jokowi, ini berpengaruh kepada sektor-sektor farmasi ya, khususnya seperti KF, INAF, dan KLBF sendiri. Bahkan kemarin emiten PH sendiri juga menguat cukup signifikan. Nah, hal ini juga mungkin dalam jangka waktu menengah ya, kurang lebih 1-2 tahun, emiten-emiten farmasi ini masih bisa, istilahnya masih bisa berjaya begitu, masih bisa berada di sektor ya, di harga yang cukup baik untuk para investor seperti itu. Baik, apalagi nanti kalau Januari memang sudah benar pelaksanaan vaksin bisa dilaksanakan, pasti Betul. Itu akan menambah sentimen negatif untuk sentimen positif untuk IHSG. Selain vaksin, Didit, apakah kenaikan IHSG yang kali ini itu juga berkaitan dengan window dressing yang sudah marak? Oke, sebenarnya untuk window dressing memang biasanya terjadi di bulan-bulan Desember ini ya, khususnya di minggu ketiga atau minggu keempat. Namun demikian kita perhatikan untuk beberapa tahun terakhir belakangan, mungkin 1-2 tahun terakhir ya, window dressing bahkan efeknya tidak terlalu berpengaruh sehingga IHSG pun istilahnya kurang moncer gitu di akhir tahun. Namun demikian kami perkirakan untuk tahun ini memang window dressing pun masih ada untuk potensi window dressing, dan nanti kita lihat di minggu ketiga, minggu keempat di Desember ini yang kemungkinan terjadi di minggu depan, dan di akhir tahun kan masih ada hari bursa ya, 28 sampai tanggal 30 Desember besok. Baik, pertemuan Bank Indonesia dan The Fed, respon pasar seperti apa menyambut rencana pertemuan itu? Oke, untuk pertemuan tersebut pasar mungkin akan menyambut cukup baik ya, terlebih nanti di Kamis dini hari nanti akan ada keputusan suku bunga The Fed ya, yang masih akan menetapkan suku bunga rendah. Demikian juga dengan Bank Indonesia yang juga masih menetapkan suku bunga yang cukup rendah juga. Jadi ini cukup baik nanti untuk para investor begitu ya untuk kedepannya. Jadi untuk investasi dan di IHSG sendiri akan cukup menarik pergerakannya untuk di tahun depan. Namun demikian di tahun depan pun kalau secara teknikal nanti tetap perhatikan akan adanya potensi-potensi dari koreksi di IHSG, karena memang penguatan IHSG ini sudah cukup panjang dan cukup lama gitu ya, dari bulan kemarin November, Desember itu cukup lumayan penguatannya, sehingga pun terjadi koreksi ini akan juga cukup lama dan mungkin cenderung cukup dalam seperti itu. Baik, untuk The Fed kan ini keputusannya ditahan ya 0,25%. Respon pasar seperti apa, Didit? Untuk respon pasar sendiri sebenarnya kalau untuk respon secara global pun cenderung istilahnya 50-50 ya. Di sisi lain juga Amerika sendiri kan juga sedang istilahnya mempermasalahkan masalah stimulus juga ya. Masalah stimulus untuk penanganan COVID di Amerika sendiri. Nah, ini masih tarik ulur sendiri di Amerika, jadi responnya masih 50-50 dan memang
di masa pandemi COVID seperti ini pun suku bunga rendah diterapkan oleh berbagai negara untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sendiri dan agar investasi dari luar pun juga masuk ke investasi dalam negeri seperti itu. Baik, untuk rekomendasi saham, selain saham-saham sektor farmasi, apa yang Anda rekomendasikan untuk hari ini? Oke, kalau hari ini dalam saham-saham pilihan kami melihat adanya 2 emiten dari retail gitu ya, seperti Ramayana dan MAPI kodenya, itu cukup menarik secara teknikal kalau kita lihat itu sudah berada di awal-awal penguatannya dalam jangka pendek. Kalau secara elite wave kita bicara di awal penguatan wave 5-nya seperti itu yang pertama. Yang kedua ada emiten dari WG dan WSBP. Secara teknikal pun masih cukup menarik dengan target price sebenarnya WSBP sudah terkena target price jangka pendek kami di 260, selanjutnya WSBP ada di area 280. Nah, untuk WG sendiri silakan perhatikan untuk target penguatannya di area 300. Itu untuk saham-saham yang istilahnya mid to small cap ya. Jadi untuk big cap-nya sendiri selain sektor farmasi, teman-teman bisa perhatikan nanti untuk dari sektor retail juga ada S Hardware, dan kemudian dari sektor CPO ada Ali, itu masih cukup menarik untuk ditradingkan seperti itu dalam jangka pendek. Baik, sektor komoditas selain CPO ada lagi? Untuk sektor komoditas kita lihat ada Antam dan Inco yang cukup ramai dibicarakan atas adanya nanti investasi electric vehicle ya di Indonesia, masih cukup menarik sebenarnya untuk Antam dan Inco. Dan apalagi kemarin Antam menguat cukup baik ya. Untuk Antam sendiri kalau kami bisa perkirakan harganya sendiri di area 1.900-an hingga area 2.000 itu cukup menarik sebagai target price-nya. Untuk ANTM ya? Iya. Baik. Terakhir, Didit, untuk sektor konstruksi tahun depan asumsinya proyek-proyek konstruksi kan sudah berjalan lagi nih, terlepas dari kemudian anggaran COVID vaksin gratis tadi apakah diambil dari anggaran infrastruktur begitu ya. Bagaimana sektor konstruksi untuk tahun depan? Untuk sektor konstruksi sendiri kami melihat memang kalau secara teknikal ya, karena sekarang saya melihat secara teknikal seperti konstruksi Wika, seperti WSBP dan teman-temannya itu dalam jangka pendek masih cukup menarik. Namun demikian dapat diperhatikan untuk level-level support terdekatnya. Karena kalau kami perhatikan ini penguatannya pun sudah ada di akhir-akhir penguatan dalam jangka pendeknya. Jadi untuk para pelaku pasar dan investor di sektor konstruksi mungkin bisa trading dalam jangka pendek itu saja. Untuk investasi mungkin nanti melihat dari perkembangan apa yang terjadi di negara kita sendiri. Ya, baik. Didi, terima kasih atas informasi Anda pagi ini bersama kami di Opening Bell. Pemirsa, demikian tadi pemirsa analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana.